Mencari nama kesana kesini, mencari arti di KBBI. Busuk kepala berhari-hari untuk nama podcast ini. Seleksi nama dibolak-balik macam feng shui biar aji. Kutik sana, kutik sini, tukar sana, tukar sini. Dua kata jawarannya mantra jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam jumpa, salam perkenalan dari gua Fredianto Slamet. Kita ketemu lagi di Mantra Jiwa Podcast Channel. Gimana semuanya? Apa kabarnya? Alhamdulillah ya, ketemu lagi. Dan gak nyangka ternyata bikin podcast tuh ketagihan. Gue gak ngerti bikin podcast yang ketagihan atau emang guanya yang demen ngomong pada akhirnya. Awalnya ragu-ragu, awalnya malu-malu, awalnya juga gak pede denger suara gue sendiri di headphone. Tapi lama-kelamaan begitu ketemu polanya, ketemu intonasinya, ketemu pola-pola licksnya gitu, ya nggak buruk-buruk amat gitu ya. Atau mungkin dulu punya obsesi jadi penyiar radio, cuman nggak kesampaian kali ya. Karena dari dulu konsentrasinya beda. Dari dulu sukanya kalau nggak organisasi terus main musik. Oke, mungkin di hari ini, hari ini gue terus terang overproduktif kalau menurut gue. Di waktu yang bersamaan, di tanggal 27 Januari, cuma beda beberapa menit, gue memproduksi podcast gue yang ketiga. Di episode ketiga ini, gue terus terang aja masih belum tahu mau membahas masalah apa. Tapi ada hal yang menarik sih, yang hari ini mau gue coba sampaikan. Jadi kebetulan tuh hari ini gue lagi ada acara kantor, di mana acaranya tuh offline lah, event, terus booster vaksin. Nah, waktu gue mau ke acara tersebut tuh, kebetulan gue naik kendaraan umum, gue naik taksi lah. Nah, gue terus terang aja selama pandemi COVID ini adalah orang yang paling parno. Paling parno adalah gue mencoba untuk mensecure segala sesuatu gitu. Gue memastikan segala sesuatu itu safe gitu loh. Baik buat gue, buat istri gue maupun buat anak gue. Jadi kadang-kadang orang liatnya, lu ngapain sih gitu ya? Lu makan di tempat umum, lu padahal kita bisa minta tolong untuk dibersihin pakai disinfektan, tapi gue ngerasa gue perlu bawa disinfektan sendiri, gue racik sendiri, terus gue tentuin kadarnya sendiri, terus gue yang semprot dan gue yang ngelapin. Buat gue nggak masalah gue melakukan hal itu sendiri. Yang penting gue tahu dan gue yakin bahwa apa yang gue lakukan itu memang gue tahu kadarnya dan gue tahu itu memang disinfektan gitu. Nah, jadi karena gue yang memang bener-bener over parno abis gitu ya. Jadi ketika gue turun naik kendaraan umum, gue terus terang aja agak-agak deg-degan. Karena gue deg-degannya adalah kan kita nggak pernah ada yang tahu ya kendaraan umum itu sebelumnya siapa yang naik, apakah yang naik sebelumnya terpapar atau enggak, terus apakah mungkin drivernya juga sehat atau enggak, kita nggak pernah ada yang tahu. Tapi yang menarik adalah gue nggak tahu kenapa gitu ya, gue selalu bersyukur dalam hal ini, alhamdulillah. Jadi waktu tadi gue naik, gue pesen melalui aplikasi, terus dia datang gitu ya, terus begitu dia datang, gue ngerasa orang itu drivernya ramah banget, ramah menyapa gue gitu ya. Dan karena waktu itu udah kondisi agak-agak siang lah, terus AC-nya juga dingin gitu ya. Yang lebih gue ngerasa lagi adalah ketika gue masuk tuh mobil baunya bau disinfektan. Nah, gue nggak tahu ini gue yang nggak beres atau emang udah nggak jelas deh. Tapi intinya adalah ketika gue mencium bau disinfektan, disitulah letaknya gue merasa nyaman gitu ya. Karena mungkin lo kalau bisa aja nyium bau disinfektan kan sebenarnya nggak nyaman ya. Kadang-kadang tuh malah bikin sesak nafas gitu ya. Karena kan chemical atau cairan kimia kan begitu kadang-kadang. Tapi nggak tahu kenapa begitu gue masuk ke mobil itu, yang gue cium tuh bau disinfektan. Justru itu kayak lo nyium bau
parfum yang bikin lu tuh nyaman gitu. Lu ngerasa safe, lu dalam kondisi yang lu berada di mobil yang tepat untuk melindungi lu dalam perjalanan tersebut. Padahal kan gak ada yang tahu juga, tapi maksud gue ternyata sebegitunya gitu bahwa kalau kita misalnya bisa menjaga situasi yang kondusif dalam arti adalah kita menjaga bahwa lingkungan kita bersih, syukur-syukur memang didisinfektan, kemudian ya kita bisa menjaga lah, mungkin itu akan memberikan kenyamanan buat orang lain. Itu yang mau gue coba sampaikan dan mau coba gue kupas di sini. Nah, waktu apa namanya hal itu terjadi, gue terus terang aja gimana ya, ini apa namanya, berasa nyaman aja gitu, berasa lebih nyaman. Gue juga tetap, kita nggak pernah ada yang tahu, virus itu kan kecil ya, bahkan nggak terlihat, tapi karena gue ngerasa nyaman, gue ngerasa mobil itu bersih, itu yang membuat gue jadi tenang. Jadi yang tadinya gue parno, punya rasa ketakutan, malah jadi lebih kalem lah, di diri gue lebih tenang lah. Nah, gue cuman kebayangnya gini ya, kalau ini kan berarti kan udah psychological sebenarnya kan, jadi sebenarnya pembuktiannya agak susah gitu, tapi lebih ke psikologis. Gue cuma bisa bilang begini ya, kalau hal ini mungkin bisa ditiru sama teman-teman ya, atau siapapun lah gitu ya, kita yang berdagang, berusaha berdagang gitu ya, atau misalnya apapun yang kita lakukan, kalau misalnya kita bisa bersih gitu ya, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu ya, sehingga orang pun yang beli dari kita pun juga akan ngerasa lebih nyaman. Kayak gue melihat ada beberapa kali di ketika makan gitu ya, di warung makan gitu ya, gue nggak ngerti gitu ya, mereka ketika menyuguhkan makanan itu mereka bukan melepas maskernya dipakai tapi ditaruh di bawah dagu. Menurut gue tahu itu nggak nyaman karena itu sesek, bikin ngap lah secara panas, tapi kan lu kayak gak menghargai gitu ya, bahwa lu akan menyajikan makanan itu buat tamu lo gitu loh. Terus setidaknya lu menghargai mereka untuk memberikan mereka, tamu-tamu lu tuh feelings nyaman gitu loh, aman dari yang akan dia pikirkan, misalnya tertular virus atau apapun juga lah. Nah, di situ yang gue kadang-kadang suka berpikir, ya gimana ya gitu ya, ada sebagian dari kita yang ngerasa lebih mengedepankan egonya untuk tidak menggunakan masker karena nggak bisa menahan yang namanya rasa engap atau pengap gitu ya. Padahal kan kalau misalnya kita sama-sama bisa pakai masker gitu ya, bisa jaga ya, ikutin follow protokol kesehatan lah, kan harusnya mungkin ekonomi kita nggak terpuruk amat kali ya gitu ya. Bahkan mungkin virus itu juga mungkin bisa lebih terkontrol. Nah, terus gue terus aja karena melihat hal tersebut, gue apresiasi banget sama supirnya, keren, asli keren banget. Terus gue juga tadi gue tanya sama supirnya kan, Pak, tinggal di mana? Gue tanya gitu. Terus begitu gue tanya dia tinggal di mana dan sebagainya, terus gue tanya kan gitu, Pak, udah divaksin belum? Oh udah, kalau kita harus lengkap gini segala macam, ada prosedurnya. Bahkan yang gue juga kaget gitu di level mereka gitu ya, sesama driver gitu, mereka tuh diberikan training penjelasan mengenai COVID-19 itu apa gitu. Nah, gue nggak ngerti, mungkin buat sebagian orang ini adalah lebay, tapi buat gue hal ini, terlepas dari driver yang mendengarkan hal tersebut bisa diterima atau enggak, atau mungkin diabaikan, tapi setidaknya ya kita berupaya lah ya menyadarkan orang. Mungkin hari ini cuma dia dengar, nggak dia resapin, tapi mungkin di hari-hari berikutnya dia bisa pikirin. Yang penting ada usaha lah. Nah, terus lanjut lagi gitu ya, dia juga ternyata ngejelasin gitu gimana dia juga di antara temen-temennya juga berusaha untuk saling mengingatkan gitu, karena itu tadi gitu loh, prinsipnya buat dia sangat sederhana gitu loh. Kalau misalnya virusnya nggak kelar-kelar, maka orang banyak yang di rumah. Kalau orang banyak di rumah, maka mobil mereka nggak ada yang ngisi gitu. Sementara kan kalau setoran harus jalan terus gitu, berapapun yang dia dapatkan. Nah, itu buat gue jadi yang terpikir, gila ya gitu loh. Pandemi COVID ini benar-benar luar biasa gitu. Merubah banyak hal yang tadinya biasa menjadi tidak biasa, yang tadinya tidak biasa menjadi biasa. Jadi banyak perubahan yang
dalam kurun waktu 2 tahun terjadi di sekitar kita selama pandemi COVID. Dan satu hal lagi juga gitu ya, selama pandemi COVID ini mungkin di antara kita banyak yang hal-hal yang terjadi. Namun ya memang ini terjadi semua atas kehendaknya. Kita hanya bisa ya berdoa dan terus selalu bersyukur atas segala nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini. Gak boleh mengeluh, harus tetap bisa survive. Memang 2 tahun terakhir ini bukan hal yang mudah, termasuk buat diri gue gitu ya. Termasuk buat diri gue karena gue sendiri pun juga terdampak gitu. Terdampak dari sisi kehilangan pekerjaan gitu ya. 2 kali kehilangan pekerjaan di masa pandemi COVID itu juga bukan hal yang mudah gitu. Harus tetap bisa survive gitu ya. Harus bisa tetap menafkahi keluarga. Bukan hal yang mudah tentunya. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Kalau kita semakin bersyukur kan banyak ulama ataupun kiai ustadz menyampaikan bahwa semakin banyak kita bersyukur kepada Allah maka akan semakin banyak nikmat yang diberikan olehnya. Jadi buat kita semua memang ini bukan kondisi yang mudah, ini adalah kondisi-kondisi tersulit buat kita. Banyak di antara kita yang kehilangan keluarga karena COVID-19, juga banyak di antara kita yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19. Gue cuma bisa bilang sama teman-teman semuanya, bersabar ya, banyak bersyukur, berdoa sama Allah. Semoga badai pandemi COVID ini bisa terlewati, kita bisa survive lagi, kita bisa kumpul-kumpul bareng, kita bisa kolaborasi kerja sama bareng-bareng lagi. Sehingga semoga ini menjadi satu momentum yang bisa istilahnya mereview diri kita sendiri juga. Sejauh apa kita sudah bersyukur kepada Allah dan sejauh apa kita tetap bisa untuk selalu beriman kepadanya. Mungkin ini yang bisa gue sampaikan di episode ketiga ya. Mungkin untuk berikutnya gue akan coba cari topik lainnya. Sekian dari gue. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan podcast gue. Gue Fredianto Slamet undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantra jiwa.